Ya, ketemu lagi dengan Pak RT di Musisi Biasa Podcast. Kali ini Pak RT datang ke rumah seorang musisi yang lama banget ya, sudah kenal lama. Lama, Mas. Wah, saka tahun piro? Iya, sekolah ning Galeri Amal kan. Wah, wis. Oh iya, saka kowe ngejam. Iya, Galeri Amal. Oh, itu zaman itu cacah jazz ya? Iya. Kowe ngejam dengan gayamu itu ya? Iya. Selamat datang Mas balap. Ruzan Fikra. Iya, Ruzan Fikra, salam kenal. Iya, kalau yang belum kenal Ruzan Fikra. Salam kenal, iya. Pertama kita ngobrolin asal usul ya. Asal usul. Nama asli siapa? Ruzan Fikra. Ruzan Fikra. Iya. Berarti pemain gitar. Gitar dan vokal. Gitar vokal. Iya, gitar vokal. Alhamdulillah. Bisa cerita dikit awal mula gitar dulunya gimana? Ya. Awalnya. Ya, itu benar cukup unik gitu. Hmm. Cukup unik. Jadi saya itu memang kebetulan bapak saya itu kolektor kaset. Oh. Kebetulan bapak saya itu kolektor kaset dan selera musiknya itu berat. Ya, dia sukanya musik progresif, jazz art, fusion yang pokoknya jelimet gitulah. Jadi saya sejak kecil, sejak SD itu saya sudah mendengarkan musik-musik jelimet itu. Nah, yang kemudian itu membuat saya tidak pengen main gitar. Karena musiknya yang didengarkan Iya. memang jelimet kan? Iya, jadi setiap kali saya disuruh bapak saya, "San, belajar gitar." Nggak mau. Terus pokoknya saya nggak mau jadi gitaris gitu. Karena saya sudah membayangkan nanti yang dimainkan harus seperti kaset-kasetnya bapak itu aduh, enggak. Itu pas asli lahir di Jogja? Iya, saya asli lahir di Jogja. Nah, lalu berarti pertama nggak mau? Nggak mau. Cuma saya sering nyanyi, waktu kecil saya sering Malah nyanyi. Sering disuruh nyanyi sama SD gitu. Itu juga nyanyinya juga unik lagi. Jadi bapak saya itu kan cukup aktif ya secara politik gitu, secara politik ekonomi cukup kritis gitu. Nah, jadi saya itu kalau dulu ada mungkin pernah tahu Bram Kampungan. Iya. Ya. Nah, jadi saya itu waktu SD itu spesialis nyanyi Bram Kampungan. SD udah nyanyi Bram Kampungan. Lagu-lagunya Bram Kampungan. Iya. Cemara di Boulevard itu. Itu pas SD. Pas SD, jadi saya ditangkap ke kampus-kampus memang khusus menyanyikan lagu-lagu Bram Kampungan. Iya. Jadi kalau nyanyi saya mau, kan nyanyi masih kayaknya gampang gitu ya. Tapi kalau main instrumen terus harus kayak kaset-kasetnya bapak itu saya enggak. Bahkan saya sempat berikrar itu. Pokoknya saya enggak mau main gitar. Saya sempat begitu. Nah, tapi ternyata titik baliknya justru sangat sederhana. Titik baliknya itu jatuh cinta sama gadis. Berarti gitar gue cepik-cepik. Buat speak. Ya, jadi waktu itu cinta pertama saya di sekolah itu ulang tahun. Saya pengen nyanyikan lagu buat dia. Waktu itu lagunya Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki dari Sheila on Seven. Nah, itu saya itu kan lagu gampang banget ya, cuma GC gitu. Nah, itu saya udah janji itu. Pokoknya sudah bisa lagu ini stop main gitar. Sudah gitu. Itu SMP kelas 2. Sudah gitu. Nah, ternyata ya itu. Mungkin karena wawasan musikalnya sudah banyak. Waktu saya belajar Anugerah Terindah itu ya sambil nyoba Zeppelin, sambil nyoba di Purple, sambil jebul kok ya gampang. Iso ya. Jebul iso. Pakai gitar Dylan itu. Nah, terus ya bablas. Udah, jadi ketika saya pertama megang gitar itu kayak segele bablas langsung. Kayak ngalir aja gitu. Langsung. Jadi saya itu waktu itu tidak bisa dilepaskan dari gitar. Oh iya. Saya bawa gitar 24 jam kemana-mana. Itu apa?
SMP apa SD? SMP kelas 2 itu. SMP kelas 2. Bawa gitar, pokoknya pergi kemanapun saya bawa gitar. Dan itu kalau ada slow gitu, fingering. Gitar nilon. Jadi terus tiba-tiba sangat terobsesi gitu. Apapun dicoba maksudnya Iya. lagunya. Iya. Itu 2 SMP itu. Tapi langsung rock. Jadi mungkin waktu itu saya oke ya lagu pop saya bisa Anugerah Terindah. Tapi kalau disuruh lagu kita itu saya nggak bisa. Tapi kalau lagu Metallica bisa. Tapi nguliknya tetap pakai gitar akustik. Gitar nilon. Gitar nilon. Jadi gitar nilon itu saya langsung main Entertainment, Master of Puppet. Ternyata gampang. Susah gitu. Ternyata nggak susah. Itu keterusan sampai usia SMA itu. Iya. SMA lah pegang gitar elektrik pertama berarti? Pegang gitar elektrik itu SMP kelas 2 itu sudah. Oh iya. Jadi Dimana? kebetulan tetangga saya ada yang punya gitar elektrik. Nah itu setiap sore saya ke sana. Jadi ada tetangga saya itu beliin gitar elektrik, tapi rapatek niat itu nggak niat belajarnya. Ya udah tiap sore saya ke sana latihan sampai malam pulang. Nanti di rumah lanjut lagi gitar nilon. Itu berarti memang bener-bener 24 jam momen selain tidur pegang gitar. Betul, Iya, kebetulan juga mungkin secara genetik dari keluarga itu ada bakat kayak gitu, ada. Oh, dari keluarga ada yang nyenuk gitu. Oh, ada. Oh, ya, fokus. Fokus ya. Nah, kebetulan sekali sebelum saya kecanduan gitar itu saya kecanduan PS. Oh iya. Iya. Wah, jadi pas kecanduan PS itu ya kayak gitu, main PS terus gitu. Makanya orang tua terus ya agak lega gitu. Beralih ke gitar lah ya. Gitar itu agak lega lah orang tua. Oh, berarti itu ya pertama kali ingin belajar lagu Sheila on 7. Anugerah Terindah. Yang kuncinya cuma G sama C. Dua kunci. Iya. Itu sudah itu sambil nyanyi. Itu sudah janji habis bisa lagu ini sudah nggak pegang gitar lagi. Jebule malah loh kok enak gitu. Iya. Dan itu berarti terus dan gitar vokal terus berarti ngulik itu biasanya sambil nyanyi gitu. Iya. Nah, itu kan berarti sampai SMA. Iya. Kan aku dulu pernah lihat di Galeria. Tapi sebelum itu kan aku lihatnya itu di Dream Band. Oh, itu sebelum Dream Band. Sebelum Dream Band itu. Iya, kita di Galeria itu sebelum Dream Band. Oh iya. Wah, aku lalu lihat di Dream Band loh kok. Oh iya, ding Ruzan iki. Oh iya. Kamu masih cepak ya rambutnya ya. Kacamatanan ya? Iya. Dulu cepat kacamatanan ya? Iya, sekarang pakai softland. Oh, itu pakai softland toh. Oh, iya. Nah, berarti setelah itu berarti itu pas di Galeria itu kelas berapa itu? Ya mungkin kelas 3 SMP mungkin. Oh, 3 SMP mungkin ya? Kelas 3 SMP. Itu kamu nge-jam ya? Iya. Oh iya. Iya, jadi saya gitu. Maksudnya lihat ada gitar itu harus main. Kayak harus main, ada gitar. Wah. Ada gitar. Aku mau nyoba kayak gitu. Pasti langsung tanya, saya pengen nyoba. Boleh main enggak? Diceritain dikit berarti gitu. Masuk ke Dream Band tuh itu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya. Itu audisi di Jogja ya? Iya. Lalu sampai Jakarta. Itu berarti salah satu anggota yang lolos tapi masih SMA kamu sendiri apa? Yang lain ada juga yang sudah SMA tapi lebih tua daripada saya. Salah satu termuda berarti? Termuda, termuda ini ya. Termuda paling, ya? Memang peserta paling muda. Itu sudah punya gitar elektrik belum? Sudah, barusan punya. Yang pertama punya. Apa gitar elektriknya? Ibanez. Oh, Ibanez. Oh iya ya. Ibanez Gio. Gayanya kan memang semua musik keras dimainkan. Iya. Pakai Ibanez ya. Iya. Itu dulu ceritain tentang Dream Band itu berarti sampai apa toh itu? Gimana toh maksudnya? Wah, gimana ya? Ya seleksi ya. lalu dibikinkan band.
Itu. Iya. Masih ingat nggak itu coachingnya kayak apa coachingnya di sana? Ada coachingnya nggak? Coachingnya ya sebenarnya ya ada lah, tapi lebih kasual mungkin nggak seformal yang dibayangkan mungkin. Tapi intinya memang anu ya, tetap apa acara televisi itu ya di yang kelihatan tidak sama dengan Betul. aslinya. Itu kan Ya, kan betul. mesti gitu. Iya, lah. pasti begitu. Tapi kan kalau mau diceritakan juga tidak etis. Iya. Seperti itu. Tapi memang sempat sampai tour juga kan. Sempet sih ada. Sempet ya. Ada manggung apa bandnya dulu? DF5. DF5. Iya. Nah setelah itu berarti pulang ke Jogja lagi. Ya memang pulang balik terus sih. Pulang balik. Iya. Tapi mengapa kok lalu kan kita tahu kamu Ruzani identik dengan gitaris blues. Itu mulai kapan? Apa band itu atau setelah itu? Nah itu sebenarnya kalau ketertarikan saya sama blues itu sudah dari SMP. Oh, dari Iya. SMP tetap aslinya sudah. Karena sebenarnya referensi itu juga. Nah ini malah beda. Oh beda. Jadi bapak saya itu punya kaset rumit itu, tapi nggak ada blues. Sama sekali nggak ada blues. Nggak ada blues. Bapak saya nggak suka blues waktu itu. Musik apa itu? Musik kok lemes. Nah, bapak saya gitu. Iya. Lemes. Iya. Bapak saya sukanya itulah. Nah, terus ya tiba-tiba gitu. Kebetulan saya tuh jadi dulu kan cari referensi untuk kaset-kaset gitar itu kan kalau di toko biasa nggak ada. Jadi kita kan nyarinya ke Ngejaman. Ngejaman. Iya, kita cari. Malioboro itu ya. Iya, kita cari Beringharjo ya, kita iya. cari kaset Ingwi. Iya. Nah, di Ngejaman itulah nemu kaset blues. Oh, pertama apa yang ditemukan masih ingat nggak? Nah, itu Total Blues Collection, iya, Midnight iya. Blues, pokoknya yang kompilasi itu ya. tanpa nama artis gitu, sampai akhirnya ketemu Gary Moore. Tapi yang paling mentok Gary Moore lah. Ya, Still Got the Blues lah pokoknya. Iya. Karena ada tulisannya bluesnya di Iya. Oh ya. Oh gitu. Iya. Nyari-nyari di Ngejaman. Lalu, Nah, terus waktu saya denger blues itu mungkin karena capek dengan hingar-bingar musiknya bapak gitu. Wah, ini anyep ini, enak, santai gitu kan. Lalu musiknya bapak kan wah gawat. Iya. Gawat. Yuk, coba dikulik. Ya, mulai tertarik saya. Ya berarti memang udah lama ya, memang dari dulu memang Mm-mm. gara-gara itu ya berarti ya. Iya. Cari referensi sendiri berarti bluesnya ya, nggak dari rumah malah. Enggak dari rumah. Baru setelah saya suka blues, baru bapak koleksi kaset blues. Tetep Betul, beli akhirnya dikoleksi. dikoleksi. Dari situlah lebih dalam lagi. Ya. Berarti itu dari SMP. Dari Ya. SMP. Ya jadi kebetulan kalau musik-musiknya bapak itu di teman-teman saya sekolah kan bu ada yang ngerti. Iya. Bu ada yang tahu kalau Yes atau apa itu nggak ada yang tahu. Cuma kalau pas saya ngomongin jadi saya itu dulu punya hobi menarik itu. Ketua SMP itu saya setiap hari bawa tape ke sekolah. Oh iya. Oh iya. Setiap hari bawa tape. Kilo. Nanti setiap istirahat setel kasetnya bapak. Wah. Itu zaman HP ini Belum, iya. Ya. Jadi setiap jam istirahat kita musing gitu, denger Slayer, berapa di kelas itu musing gitu. Ya sampai akhirnya saya bawa Still Got the Blues itu ternyata teman-teman banyak yang tahu kalau itu. Lebih banyak yang tahu daripada kaset yang biasa tak bawakan. Oh ini lagunya bapakku juga, lagunya bapakku juga. Oh itu ya. Iya, jadi kita mulai di studio itu ngejamnya Still Got the Blues, itu mulai kita mainin gitu. Nah itu, oh iya hubungannya berarti kan sama ngeband tuh. Pertama ngeband berarti yang punya format band sendiri itu dia SMP itu SMP udah itu, ya. ngejak teman-teman ada yang bisa ngeband juga atau gimana? Iya. Itu bawain apa dulu pertama? Metal. Iya, metal. Temen orang metal orang. Iya. Pertama ya.
Udah, Kalau nggak kenceng nggak kan? ya itu teman-teman saya sebenarnya pengennya pop. Hmm. Teman-teman saya pengennya pop biar banyak ceweknya. Nah, kalau saya ya kalau nggak metal nggak. Malu sama bapak. Oke. Berarti itu Tidak bapak saya. ya tanggung jawabnya besar ini ya. Karena di rumah diperdengarkan musik yang ruwet-ruwet. Kalau mainnya Sheila on Seven malu sama bapak. Malu sama bapak. Iya, paling nggak dari Twitter lah. Iya. Minimal. Oke. Bisa. Oke, berarti itu ya. SMP, lalu SMA, Dream Band SMA atau berarti SMA, ngono kae yo. SMA itu sebelum usia kuliah itu sudah menjadi pro berarti ya? Sudah ya. Setelah Dream Band itu memang sudah Ruzan Fikra gitu ya. Ya, jadi ceritanya itu tadi ya, jadi kebetulan tuh mungkin karena referensi itu tadi. Saya belajar gitar tuh cepet sekali. Kelas 2 SMP itu pertama megang Anugerah Terindah. Nah, kelas 3 SMP itu saya perpisahan sekolah itu saya manggung sudah solo gitar For the Love of God Stevie dan Yngwie Malmsteen Far Beyond the Sun. Aduh, cepet tenan belajar. Setahunan. Itu menurut saya cukup unik gitu. Terus SMA wis tekan Jakarta. Jadi sebenarnya saya nggak tahu waktu ada Dream Band itu. Saya nggak tahu, tapi karena mungkin saya sudah beredar di festival-festival dan dapat gitar terbaik gitu, tiba-tiba didaftar ke Jeronimo. Oh. Ya. Jadi saya tuh masih tidur, tahu-tahu telepon, Zon berangkat ke Saka. Nah, di sini Saka ya? Iya, terus nggak tahu itu mau ngapain, pokoknya berangkat aja. Nggak usah bawa gitar. Ya sudah, saya berangkat ke sana, ternyata audisi Dream Band. Nah, kebetulan terus songlist yang untuk kompetisi itu, untuk audisi itu ya songlist standar festival. Ya kayak Cukup Siti Nurbaya gitu kan yo. Wah, ya ini bisa semua, main aja. Nah, tapi ternyata untuk Dream Band itu pun juga memang kriteria masuknya itu bukan skill. Kriteria masuknya itu adalah chemistry. Jadi misalnya ada audisi drum, ada audisi bass, ada audisi gitar, vokal sebelum digabung ya. Nah, itu yang dicari adalah misalnya kayak saya gitu, ada nggak dari instrumen lain yang kira-kira satu frekuensi sama saya gitu loh. Itu baik secara tampilan, secara usia maupun maupun secara perawaan gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang jago tapi nggak masuk itu saja karena karena memang nemu judulnya namanya juga di Dream situ. Band kan memang dibuatkan band, bukan solo, bukan festival solo. Iya, jadi saya dapat plot waktu itu ya kayak anak distro gitu loh. Jadi band anak distro. Kebetulan yang seusia saya itu ada beberapa orang gitu. Dengan bentuk yang gaul-gaul gitu. Oh gitu. Nah, berarti setelah Dream Band lebih dikenal mulai sebagai gitaris blues. Di masa SMA itu ada panggung atau apa yang berkesan itu pas selain Dream Band? Ya tentunya setelah Dream Band itu kan saya jadi artis. Sebenarnya banyak fans itu. Iya. Jadi ya mulai banyak banyak manggung mulai, dan saya waktu itu sih gimana ya, tidak puas tapi dengan musik yang di grup Dream Band. Waktu itu kita diplot untuk main alternatif. Kita suruh main ya kan, yang memang seperti eranya kan Cranberry, seperti The Course, kayak gitarnya nganggur. Wah, itu. Iya. Ya, saya merasa ini kalau saya total di band ini, kalau band ini nggak jadi, saya nggak jadi siapa-siapa. Ya. Akhirnya saya merasa harus nabang dua. Oke lah, di sini saya alternatif pop, tapi branding saya harus jalan gitu kan. Akhirnya saya itu cuma simple. Saya pikir musik apa yang banyak solo gitarnya? Blues.
Iya. Pokoknya karena kalau saya main instrumental gitar kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena kondisi player juga waktu itu belum seperti sekarang. Iya. Misalnya kita ajak main shredder gitu juga bandnya susah, nggak bisa gitu. Berarti jatuh pilihan ke Blues. Saya bisa nyanyi, saya bisa solo gitar sak puase. Terus bandnya lagi gampang. Berarti itu event pertama main blues masih SMA? Nah, jadi ceritanya begini. Setelah Dream Band itu kan saya dikeluarin dari SMA. Yuk ra sekolah. Lanjut ke sekolah. Nah, sudah keluar ngapain masuk lagi? Sudah lulus kok. Sudah lulus. Iya. Jadi setelah ya karena karantina dan tour itu, itu kan kemudian absenku kurang. Absen saya kurang. Ya sudah, keluarin. Mau nggak naik kelas apa keluar? Nah, keluar aja. Lulus. Ya memang sebelum tentunya kan saya perlu mencari player ya untuk main blues gitu. Ya itu saya sempat top 40-an, sempat main di bunker, katakanlah bunker CJ yang gitu-gitulah. Main top 40-an yang waktu itu top 40-annya lagu-lagunya Britney Spears yang disco itu. Top 40-annya masih yang begitu gitu. Sampai akhirnya saya mulai kenal beberapa orang. Blues-bluesan yuk gitu. Lalu ke blues itu ya. Aku kelihatannya pernah dengar kamu main di Jakarta ya? Iya. Itu formatnya siapa saja tuh dulu? Itu di mana? Blues Festival ya? Jakarta Blues Festival. Oh, itu sudah agak panjang itu tahun 2008. Oh, itu 2008. Ya. Oh, itu udah jelas sudah usia kuliah nek iku ya. Berarti itu usia 19. Oh iya, ya usia kuliah lah. Ya, Wis lulus SMA lah. Lulus SMA, iya. Sebelum itu ya itu tadi. Reguler top 40, pernah bantu berbagai band gitu. Ya, bantu aja sih, pernah Jepang-Jepangan juga. Oh iya. Iya, sempat Jepang-Jepangan juga sama Hikaru gitu, bantu, tapi sekedar bantu aja gitu. Sampai akhirnya saya dapat reguler blues. Oh, pertama itu tahun berapa itu? Mungkin tahun 2005, 2006 lah. Di mana itu? Di Hotel Borobudur. Oh, ya. Mana? Hotel Borobudur di Jombor. Jombor itu ya. Akhirnya dapat reguler blues di sana. Ya sudah, di situ. Itu formatnya dulu sama siapa kalau reguler blues? Ya sama teman-teman top 40. Oh, sama teman-teman top 40. Teman-teman top 40 ya. Oh, mulai reguler blues di situ ya? Iya. Pas zaman-zaman itu di Jogja ada, selain di situ ada nggak? Nggak ada. Ada. Belum. Kelihatannya kan susah tau. Susah. Belum ada reguler blues. Belum ada atau saya nggak tahu. Karena emang dulu info belum kayak sekarang gitu. Tapi saya sudah mubeng sih nyariin gitu ya nggak ada sih. Biasanya nggak ada. Paling pol mungkin ya rock and roll ya. Ya betul, Rolling Stone ya. Oh iya, yang Rolling Stone kan. Rolling Stone ya. Pokoknya di Sosro itu. Iya. Ya Rolling Stone. Di situ, nah itu yang teman-teman saya yang sering hadir ke Hotel Borobudur itu malah anak-anak gitaris.com. Oh dulu gitaris.com. Oh iya, jadi yang pada ngejam anak-anak gitaris.com. Ya itu tahun 2006. Oh sekitar itu. Dan itu cukup sempat berjalan dan rame. Banyak pokoknya ya untuk melampiaskan main gitar itu ya disitulah gitu. Karena kalau untuk genre musik yang lain kan harus hafalan lagunya. Kalau banyak nyanyinya. Iya. Kalau ini yang penting ngerti 12 bar. Iya, kalau di Hotel Borobudur itu udah 12 bar solo gitar sakarepmu. Sakarepmu. Oh, dulu iya Hotel Borobudur ya. Aku udah tahu. Oh, kan aku nggak ngerti. Iya, memang jam-jaman blues kan di sana juga. Itu karena kamu juga reguler di sana ya. Reguler di sana. Kebetulan akhirnya dapat itu.
Tapi memang di era-era itu apa ya? Udah bergaul di skena Iya. sing do bermain pemain-pemain blues yang di Jogja gitu ya? Nasional. Nasional ya? Iya. Heeh. Katanya pernah belajar sama Rama Satria. Iya, betul. Nah, itu tahun berapa itu? Itu ya mungkin tahun setelah Dream Band itu 2005. Oh. Itu sempat belajar gimana itu? Biar datang ke sana. Datang ke sana. Belajar secara formal aku pengen jadi murid atau belajar Kasual sih. Kasual? Kasual. Jadi saya modelnya bolak-balik, saya mungkin di sana seminggu, nanti pulang, nanti bulan depan ke sana lagi seminggu, pulang gitu. Itu yang didapat dari belajar itu dulu apa itu? Ya tentunya saya melihat pemain blues betulan itu seperti apa sih kan gitu ya. Saya juga dikasih beberapa lick. Tapi ya, lebih melihat ke itu ya pemain blues betulan beneran itu ya. Cuman waktu itu yang paling tertanam dalam hati sama saya itu Rama itu bilang gini, kamu itu kalau main gitar, bayangkan itu permainan terakhirmu dalam hidup. Oh, Kamu main filosofinya gitar, sampai gitu. besok mati. Gitu ya. Wah, tapi yang namanya Mas Rama Satria itu betul kayak gitu. Betul kayak gitu, itu tidak jadi dia di rumah itu bisa banting gitar. Pas main di rumah pun dia bisa. Dia main di rumah itu totalitasnya sudah kayak ditonton 100.000 orang. Oh iya, udah kayak jadi saya terekspos juga, saya lihat itu gitu. Saya lihat totalitas bermain yang luar biasa gitu. Bahkan dia di dalam rumah itu tetap pakai Marshall, di crank. Banter banget gitu. Ya mungkin kebetulan rumahnya juga besar di sana. Dan itu nggak di dalam studio, nggak tanpa peredam. Ya begitu dia. Oh iya. Tos. Jadi cuma main di rumah itu main gitar di belakang kepala. Roti koprol gitu. Wah, ini nih. Mungkin saya yang itu masih muda juga lihat itu. Wah, iki ya. Ternyata begini ya kalau sesuai dengan jiwa muda. Iya, maksudnya ternyata main gitar tuh bisa sampai kayak gini gitu loh. Nggak sekedar main gitu. Ternyata ada totalitas. Wah, itu yang kemudian saya pegang betul tuh waktu itu gitu. Dan itu yang menjadi ciri juga ya. Akhirnya iya. Dengan karaktermu sendiri juga kan. Iya. Iya, jadi saya reguler di Borobudur tuh bakar gitar tiap malam. Oh, aku pernah tahu. Momen yang gue bakar gitar tuh Pak, tuh Jimi Hendrix metu bakar gitarnya. Oh, Etian. Iya. Menarik sekali itu. Apa? Berarti memang selain Rama Satria ada lagi nggak? Belajar sama siapa gitu? Magugun pernah. Oh iya. Pernah. Magugun juga pernah ya? Iya. Ya itu. Tipenya sama casual gitu ya, ke Jakarta gitu. Iya, tipenya begitu. Itu ya sama pas usia SMA gitu. Apa udah agak belakangan sih. Udah agak belakangan kalau belakangan. Mungkin 2005 2006 sama Mas Rama, 2006 2007 lah mungkin sama Gugun. Cuma memang singkat banget ya, setahun itu udah karena cepet moving terus. Iya. Kan yang diserap ya. Ya kan memang itu tadi mungkin punya bakat cepet karo fokus ya itu. Iya, itu. Jadi ya itu maksudnya ketika saya memutuskan blues itu kayak tiba-tiba lancar gitu loh, tiba-tiba. Nah, jadi Rama Satria itu kan bapaknya Rama itu bapak teman saya. Nah, jadi saya waktu SMP itu memang pernah kursus gitar sama Mas Arsat di Sriwijaya. Sriwijaya sini? Iya, Sriwijaya itu, Ring Road itu. Iya. Nah, saya belajar ngikuti dia, dibilang ya bakat gitu gini. Wah, terus saya akhirnya lulus. Nah, saya kalau setelah lulus sama Mas Arsat saya gimana? Itu sebelum Dream Band. Pokoknya kamu cari yang namanya Rama Satria. Itu gitaris paling hebat di Indonesia. Kata guru saya begitu.
Nah, terus bapak saya, uduk. Teman papa, anaknya teman papa ada yang main blues juga di Jakarta. Kamu mau apa tak kenalin? Oh ya, boleh. Jakartanya mana gini. Ya wes, tak kenalin. Nah, jebule kok Rama Satria. Iya. Ayahmu berarti temennya Richard itu. Temennya Pak Richard, ya, Richard, karena sama-sama orang ekonomi. Iya. Anaknya temen papa ya, bayanganku ya sopo gitu, bayanganku ya udul-udul kayak aku gitu kan. Gitu. Terus lu Rama Satria gitu, ya wis. Ya wis, pisan bae ya. Bisa jadi kayak udah kayak sudah dianu, kayak sudah ada jalannya sendiri gitu. Di satu sisi yang metal yang apa-apa malah nggak jalan-jalan. Benar. Jadi itu kayak udah seleksi alam gitu. Berarti memang arahnya jalurnya ke situ. Iya, anginnya ke situ. Anginnya ke situ. Oh, ya berarti ya. Itu dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dalam waktu cukup singkat ya. Iya, jadi saya pertama kali pegang gitar itu 2002. Dalam 2 tahun terus di band. Wah, ngapa itu berarti ngebut tuh. Dalam 5 tahun wis perubahannya jauh sekali. Iya, walaupun ya tadi ada yang dikorbankan ya keluar sekolah itu. Keluar sekolah. Tetapi kan kelihatannya tetap sekolah lagi. Tetap sekolah tapi ambil yang semacam paket. Paket toh. Iya. Kan sebenarnya nggak masalah kan. Iya. Yang penting lulus atau yang penting. Tapi sempat kuliah juga tuh. Oh, kuliah belakangan, udah lama sekali. Tapi kan berarti kan tetap SMA-nya lulus, kalau bisa kuliah itu lulus. Tetap SMA-nya lulus kan gitu. Lulus. Tetap SMA-nya lulus. Iya. Oke, itu berarti awal mula Iya, bisa sampai sebenarnya keblasuk. Iya, keblasuk. Pertama sebenarnya ora pengen gitar, Iya. karena pengen nyanyi, bajul gitu ada. Pertama gitar ya sing angel-angel tapi ternyata wah golek-golek kaset blues lho kok enak gitu ya. Iya. Kok enak lalu adem malah temennya bapaknya itu ternyata bapaknya Rama Satria. Ya wis. Sudah enggak bisa Wis ra iso endo. Itu. Kita ngobrolin tentang itu. Berarti kan kita juga menyinggung tentang gitaris blues ya. Betul. Gitaris vokalis, gitar vokal. Betul. Nah, selama ini kalau menurut penglihatanmu penelitianmu kalau di Indonesia sebenarnya gimana toh? Skenanya gitaris vokalis blues. Ki apakah banyak? Apa sepengetahuanmu? Itu kapan maksudnya? Ya sampai sekarang dari dulu. Kalau kamu yang tahu dari dulu yang pertama berarti salah satunya itu ya Gugun itu. Apa Rama? Rama. Iya. Rama. Rama itu dulu bandnya trio gitu. Iya. Trio. Ya mungkin ya Rama dan hanya Rama sama Time Bomb Blues kalau di Bandung. Time Bomb Blues ya. Iya, gimana pun juga tetap sepi banget. Indonesia itu sepi. Kalau soal blues sepi banget. Karena jadi gini, lagi-lagi kembali soal kaset. Dulu itu kan kaset yang masuk sini itu kan kaset bajakan-bajakan itu ya. Kaset bajakan-bajakan buatan Bandung yang dari Yes atau yang mereka punya label-label sendiri itu. Nah, anehnya mereka itu enggak bikin kaset blues. Iya sih. Kecuali yang kompilasi-kompilasi. Dari dulu aku nggak pernah tahu album salah satu penyanyi blues atau gitaris blues nggak ada. Jimi Hendrix itu nggak ada. Nggak ada. Adanya memang yang rock atau progresif. Atau jazz malah ada. Jazz banyak. Pop juga ada. Klasik ada jelas. Tapi blues ini nggak ada. Nah, jadi si Rama ini juga dari bapaknya tahu blues. Dari bapaknya dari luar negeri. Kalau yang Time Bomb Blues Bandung itu waktu itu masih Rolling Stone. Tetap masih rock and roll ya? Masih Rolling Stone ya. Tidak murni blues. Belum blues yang kita kenal sekarang. Kita kenal gitu. ya. Jadi waktu itu pun
Gugun itu spesialis klasik rock. Oh. Masih spesialis klasik rock. Jadi dia kalau di Bluesnet TVRI itu spesialis Led Zeppelin sama Dodika Tamsi. Ngiringi Dodika Tamsi. Posisinya di situ. Yang memang diplot jadi gitaris blues ya hanya Rama itu. Hanya Mas Rama Satria. Cuma dia itu kemudian harus CD bacaan, MP3. Nah, itu justru pintu blues di Indonesia itu baru terbuka di situ. Termasuk saya juga akhirnya nemu DVD bajakan Stevie Ray Vaughan itu ya di situ. Ya dulu kalau aku ingat paling pol memang gitaris blues yang ada kasetnya Gary Moore. Iya. Gary Moore Betul, Indonesia maksimal itu. Gary Moore itu blues rock, lebih ke rock ballads ya, ya sebenarnya. Iya. Gitaris rock tau saja nih. Ballads atau mau rock ballads. Lagu-lagunya kan memang slow rock gitu. Nah, itu terus kalau kaset blues ya adanya kompilasi itu yang tidak bernama. Oh gitu ya. Berarti dari dulu memang susah ya? Memang susah. Cuman ada istilahnya blues revival. Blues revival ketiga itu Crossroads Festival. Itu cukup dimotori ya sama Eric Clapton, John Mayer. Nah itu yang bikin wave blues baru malah di situ. Dan dari situ mulai bermunculan. Mulai track back ya, banyak yang menggali. Sebelum terutama John Mayer itu ada siapa toh? Ternyata John Mayer ada Stevie Ray Vaughan. Akhirnya Vaughan. Iya, aku inget aku itu beli CD Janis Joplin sama Stevie Ray itu ya tahun-tahun 2000 berapa ya? Bacaan Ori. Di Kota Mas. Dulu ada toko kaset Kota Mas, tahu nggak? Iya. Di Malioboro. Itu kan satu-satunya kelihatannya dia di situ deh. Iya, itu kayak gitu-gitu. CD-nya yang impor toh. Oh, impor. Harganya beda. Joplin aja itu the best. Oh iya. Makanya karena pertama aku denger Summertime itu pengen Joplin nih. Betul. Itu the best gitu. Harganya mahal itu Mas, beda sama yang kaset CD lokal. Iya, beda. Kan ada yang impor ke sana memang. Berarti sampai sekarang tetap skena bluesnya gitar vokal tetap dikit ya? Itulah. Iya. Mungkin ya sekarang sudah cukup lebih baik daripada dulu, juga cukup banyak. Cukup banyak lah. Kalau setelah Rama, kemudian ada Gugun, kemudian ada Adrian Adi Utomo. Oh iya. Sekarang udah di Amerika itu ya? Iya, setelah ada Adrian Adi Utomo, itu terus ada aligator itu siapa? Lupa saya namanya. Ginda itu? Ginda setelah Gugun itu ada Ginda. Ya cuma itu aja ya? Ya mungkin. Sampai sekarang juga sebenarnya belum jadi. Tapi kalau mungkin sekarang udah makin banyak lagi ya. Udah mungkin saya nggak update. Iya. Tapi kelihatannya juga nggak banyak sih. Ya mungkin. Di Jogja juga nggak banyak. Ya. Kita ngomongin tentang blues gitar vokal ini kan kita ngomongin band juga. Kan pernah bikin beberapa band. Atau selama karir yang sudah membentang sekitar 20 tahun. Band yang blues pernah bikin apa we? Apakah solo terus apa? Solo terus ya. Itu kita ngobrolin yang main di Jakarta itu. Jakarta Blues Fest. Festival. Itu gimana itu? Ya itu jadi itu ngambil playernya dari sini. Iya, Mas Agung sama Mas Arwin. Mas Arwin drum. Ya. Ya jadi kebetulan karena saya belajar sama Rama, belajar sama Gugun, jadi sering ke Jakarta. Nah, terus ya kenal Mas Doni Suhendra. Akhirnya kenal dengan skena Jakarta itu saya kenal. Terus ya waktu itu ceritanya mewakili Jogja, gitulah menurut mereka. Jakarta Blues Fest itu pernah berapa kali sih? Saya ikut 3 kali. Oh 3 kali ya? Saya ikut 3 kali, 2008, 2009, 2010 mungkin. Itu pengiringnya sama?
Beda-beda. Oh, beda-beda. Ya. Yang kedua sama Mas Aditya Chandra, Tembel, Heeh. sama Yudo. Oh iya. Iya. Heeh. Yang terakhir sama Yang terakhir sama Mas Hadi juga, HYP. oh iya ya. Iya, yang terakhir sama Mas HYP. Ya. Yang drum siapa itu? Aduh, Si anu? Enggak. lupa. Klaten nih, apa? Drummer bukan? Lupa. Bukan, belum. Anak Benjenan kok, drummer. Iya. Kelihatannya iya. Gitu ya. Lupa, maaf ya, lupa. Oke, berarti itu sempat 3 kali ya? 3 kali ya. Hmm. Ya, jadi ya karena memang sudah irisan. Berarti sampai sekarang solo. Iya, lebih banyak gitu. Tapi aku sempat dengar yang aksi massa itu kan ada namanya, aksi massa band gitu. Ya. Itu Ruzan dan aksi massa atau aksi massa tok? Awalnya Ruzan dan aksi massa. Cuma karena saya takut dengan kontennya ya aksi massa aja lah, jadi sebut-sebut Ruzane gitu. Kan kontennya agak politis gitu ya. Itu sebenarnya memang project membuat sebuah album yang berkonten lumayan politik atau gimana sih yang aksi massa itu pertama kali idenya? Idenya kan jadi kan itu posisi pas tahun 2012 kan saya sempat hiatus itu. Akhirnya saya harus milih mau rumah tangga apa mau musikan gitu ya. Saya pilih. Tapi kan saya tetap untuk kebutuhan batin ya saya tetap main blues itu di kafe reguleran itu dengan waktu itu dengan Mas Yogi, dengan Mas Zian, Archie Blues. Oh, yang drum Zian. Iya. Nah, berarti itu Yogi, Zian, lalu Mas Jaka. Oh, Jaka juga main? Zaka. Oh, Zaka. Zaka Sabana itu murid Tapak Singa. Oh, iya Zaka. Nah, itu ya tetap aja kita main. Akhirnya pada suatu hari Mas Yogi bertanya sama saya, sampai kapan kita mainin lagu orang terus? Iya, itu kan kotak Pandora. Iya. Aduh, ini masalah ini. Terus, ya aku punya kok banyak lagu gitu. Bilang, aku punya banyak lagu. Yaudah ini kamu pilih aja yang mana di antara ini. Terus waktu itu ada lagu yang Republik Utang itu. Iya, aku kan begitu dengerin, wah Republik Utang ini. Keinget zaman El Maceti. Ya kita sempat bawain gitu. Nah, Mas Yogi langsung tertarik yang itu. Udah, yuk format yang ini aja. Nah, terus ketika dicoba, dimainkan blues, terus dirasa kayak nggak cocok. Liriknya keras, politik. Kok musiknya blues santai, nggak nyambung. Musiknya rock. Akhirnya diputuskan musiknya rock. Nah itu gitu. aku juga mau bertanya karena di aksi massa itu musiknya kan rock metal, kenceng. Iya. Ya ada sih yang slow tetap ada. Tapi rata-rata kan memang kenceng. Itu memang itu toh latar belakangnya itu. Latar belakangnya itu, syairnya tajam, keras. Kalau musiknya blues terus kok leyeh-leyeh ya ini nggak nyambung. Musiknya nggak harus lebih keras katanya. Oke siap komandan. Nah akhirnya kita olah dengan musik keras itu. Itu berarti sempat jalan berapa lama itu kalau band itu? Ya kalau dihitung dari regulernya ya udah cukup lama. Oh itu lama ya? Iya, mungkin ada 2 tahun gitu kalau. Iya. Kalau berarti regulernya. Itu berarti bermula dari band bawain lagu-lagu blues gitu. Iya. Lalu bikin karya dong kan nggak bilang gitu. Yogi ya. Sampai kapan? Wah. Itu dengan aksi massa itu sempat berada di skena selain blues. Iya, nah kita malah beririsan. Aku malah pernah aku pernah lihat video kalau nggak salah main di mana ya di. Iya, kita malah beririsan sama teman-teman aktivis itu. Oh ya kelihatannya. Oh iya tahun-tahun itu iya. Berarti banyak main di itu juga. Iya. Aktivisme gitu. Cuma lama-lama kami takut. Iya. Kok lama-lama kok serem. Enggak semua orang. Iya, jadi kan itu kan tahun 2018, 2019 itu waktu
waktu mau pemilu tuh itu. Wah, kok Iya. itu mulai diajak demo di Jakarta, mulai diajak langsung aduh nanti dulu dah takut ya takut Berarti karena pilihan kan itu berarti. iya. Setelah itu berarti proyeknya ada Setelah yang album duet. jadi setelah aksi massa itu memang COVID, kita nggak jadi vakum. Pada pergi sendiri-sendiri ya. Iya. Nah itu sambil vakum itu saya bikin audio sebenarnya. Oh berarti, kita ngomongin audionya dulu deh. Oh boleh, ya. Itu berarti dari pas COVID itu? Iya. Oh pas COVID. Pas COVID, iya. Itu kenapa toh kok bikin audio sendiri? Ya jadi sebenarnya kebetulan tentunya kita musisi, kita hobi denger musik, tentunya kita ingin mendengarkan musik dengan suara yang bagus gitu. Nah jadi saya lumayan suka modifikasi speaker saya gitu, karena kebetulan juga kalau mengenai solder menyolder itu sudah dari SMP. Jadi saya sama ibu saya diajarin nyolder. Oh iya. Iya. Udah dari SMP. Maaf ya. Oh iya. Jadi karena dulu itu SMP kelas 3 akhir-akhir itu kan mulai beli gitar itu ya, sudah dibelikan gitar elektrik gitu ya. Nah itu kan yang namanya kabel gitar kalau murah mau mati. Iya. Saya harus bisa nyolder sendiri. Ya saya dikit-dikit, mah ini kabel udah mati lagi, wes solder sendiri aja. Diajarin mama nyolder kabel. jadi saya di situ sudah bisa. Terus dari nyolder kabel, terus habis itu wiring gitar, nyolderi gitar, mulai utak-utak. Terus habis itu mulai bikin efek. Lama-lama speaker, ngejun suara speaker gitu. Misalnya pengen treble-nya dikurangi, pengen treble-nya ditambahi. Nah, jadi pada saat COVID itu entah bagaimana, mungkin karena di rumah saja itu dunia audio agak ramai. Oh iya ya malah ya. Jadi mungkin mereka di rumah butuh hiburan, butuh speaker yang bagus gitu. Tiba-tiba teman-teman tuh juga pada memperbaiki speaker gitu. Ke saya gitu. Terus, Zan, ini buat hiburan di rumah. Wah enak suaranya, dibikin enak dong. Bikin enak. Cuman terus ya itu lama-lama namanya saya cuma modifikasi, mesti nggak puas teman-teman gitu kan. Jadi yang terjadi adalah mereka cari speaker dirosok, nggak tahu dapat barang apa, dibawa ke saya suruh nyulap. Nah, saya sulap semaksimal mungkin, nanti baru sebentar udah dijual sama mereka. Tetap nggak maksimal ya. Tak cariin lagi barang yang lain, akhirnya gitu terus. Akhirnya lama-lama saya ini kalau mainnya modifikasi gini rano rampungnya iki. Udah tak bikinin speaker aja sing standar baru, barangnya bener tapi dibeli. Wes beli itu, habis itu nggak usah mondar-mandir sosok lagi, tinggal dengerin aja. Karena nggak selesai mereka gitu terus. Teman-teman itu beli modif jual. Iki. Akhirnya saya putuskan bikin speaker. Itu berarti riset bertahun-tahun ya? Ya dari trial error itu ya, modifikasi speaker itu ya? Itu berarti lalu bikin produk gitu? Bikin produk, iya. Itu speaker tok? Speaker tok dan powernya? Powernya, power murah ya, power ekonomis. Ini namanya Enggar, ini kucing saya, pinter. Pinter. Iya dia. Orang bengok-bengok. Enggak, ini pinter ini. Yo, pinter banget. Berarti itu sampai sekarang masih bikin speaker? Masih, alhamdulillah. Ya, cuman memang setelah COVID ternyata agak menurun. Oh iya. Iya sih, sebenarnya pas COVID itu. Waktu COVID kenceng banget. Oh iya. Kenceng banget itu masalah audio itu, hi-fi itu, ya. Pada cari hiburan di rumah. Ngrungok ini ben penak. Iya, biar betah di rumah. Oh, berarti mau
latar belakangnya itu dari dulu memang udah dari SMP wis ajarno D. Iya, betul Iya sih, betul. aku baru inget bahwa dulu itu aku juga pertama kali main ke tempatmu kamu juga bilang bahwa ini speakernya sing gawe aku. Oh iya Iya, kamu udah eksperimen speaker dulu. Oh gitu ya. Oh, pas dulu masih kamu sering ke Olden. Iya, Iya, dari dulu berarti eksperimen speaker itu. Iya, betul. Yang memang boxnya kayu gitu Iya, maksudnya atau hitam warna sendiri. kayu atau gitu kan. Kan masih di rumah sana. Iya, masih di Jalan oh, Damai. oh. Iya. Memang eksperimen speaker dari dulu ya. Iya. Sampai sekarang, tapi sekarang setelah Covid berarti nggak begitu kenceng. Nggak begitu kenceng. Tapi sebenarnya ada perbedaan nggak sih maksudnya? Kalau kamu melihat apa speaker ini gimana? Maksudnya speakernya apa speaker flat yang kayak Yamaha yang ada powernya gitu? Iya. Kalau dibandingkan speaker pasif kayak gini, ini ada perbedaan nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak Sama ada aja sih. ya sebenarnya. Iya, bedanya cuma kalau pasif ya Lebih simpel. powernya di luar. Oh ya. Oh, nggak pasif lebih ribet karena ada power lah. Iya, Kalau powernya di luar. aktif itu lebih simpel gitu Lebih ya. simpel karena powernya di dalam. Cuman kalau secara kualitas kan tentunya lebih bagus yang pisah dong. Oh iya, karena yang Ya. bisa gede. Yang ya bisa optimal masing-masing gitu. masing-masing Kalau gitu. kalau aktif kan dia kompromi ya. Karena dengan space juga kan. Muat gak muat harus muat itu kan. Beda kalau sama yang speaker output panggung gitu kan memang Ya, gede ya, dia masukin aktif ya nggak apa-apa. Kalau Ya. yang kecil-kecil yang 6 in, 5 in gitu kan ya yang muat aja atau iya. powernya. Oh gitu. Jadi powernya nggak bisa optimal lah tentunya. Tapi sampai ngulik ke audiophile gitu nggak? Iya. Oh iya. Iya. Kebetulan ya. Tapi memang speaker yang diproduksi memang sampai ke taraf audiophile gitu. Iya. Itu ada bedanya nggak sih? Tentunya gini, bedanya kalau ketika mereka audiophile dan mereka punya brand, terus mereka punya color, Oh. punya ciri. Jadi mereka harus punya ciri gitu. Color di suaranya. Iya, jadi ada misalnya kayak merek Harbet atau BBW. Nah, gitu mereka harus punya ciri nih. Oh, punya ciri. Kalau cuma flat top, nanti semua sama suaranya gitu. Tetap memang malah itu ya, punya ciri itu ya. Iya, kalau audiophile dia harus punya ciri. Kecuali Zen Hi-Fi. Oh. Iya, Zen Hi-Fi itu nggak punya ciri. Oh ya. Waton flat, Oh, Waton flat. Waton flat, iya. Belum sampai ke punya ciri gitu. Belum. Karena itu mungkin ya risetnya susah ya. Iya, mungkin ya itu brandingnya atau gimana. Iya. Ya mungkin karena apa namanya Zen Hi-Fi. Zen Hi-Fi keluarnya belakangan, jadinya Iya. suaranya udah ada semua. Nah, iya, nggak tahu dibikin gimana gitu. Gitu. Jadi saya belajar soal audio, soal speaker itu memang dulu dari Mas Ardi Trooper. Mas Ardi, Iya, Mas Ardi Trooper saya dulu sempat bantu bikin efek di sana. Kebetulan beliau audiophile dan dialah yang meracuni saya dengan per-audio-audioan gitu ya. Terus tapi kalau untuk teknik modifikasi dan teknisnya saya sama Mas Rudi Gunawan. Rudi Gunawan. Iya, Mas Rudi Gunawan, Aurel Brian brandnya. Oh. Nah, Mas Itu Rudi. buildingnya. Iya, Tekniknya. itu Mas Rudi Aurel Brian itu malah bilang ke saya. Jadi kalau kamu itu beli brand speaker audiophile, beli brand speaker, kamu itu tidak membeli speakernya. Tapi kamu itu membeli telinganya yang bikin. Baru. Wah, itu sekelas bahwa tadi Rama Satria kamu itu gitar seperti besok mati kan. Nah, ini kamu mau beli telinga Kamu yang itu bikin. membeli telinganya yang bikin. Makanya larang umum. Iya ya, kalau sebenarnya hi-fi itu sistem audio itu mahal ya. Mahal banget. Jauh kalau sama Yamaha DS5. Iya. Makanya Jandivi juga masih murah-murah aja gitu karena ya ini Waton flat. Tapi tetap sampai sekarang masih jalan, masih bisa dipesan. Bisa dong. Iya, bisa. IG-nya ada. IG-nya Atau gimana kalau nyari Audionik. Audionik. Iya. Audionik ya. Zan Hi-Fi. Iya, Audionik DIY ya.
Kalau yang khusus Zana Hi-Fi belum. Berarti anu ya, memang tapi itu mungkin juga hubungannya sama anu juga ya. Itu di apa ki ada turunan itu tadi. Nah iya, Nah, begitu seneng audio, wow, wes, kulik terus langsung tekan ngebut itu, ngebut, iya, ngebut. golek sumbere, ya salah satu Mas Ardi. Iya, Super Sardi itu, Mas. sama Mas Rudi, Rudi. Aurel Brian tadi langsung. Wah ya itu ya bisa dibilang terus ya mungkin 24 jam nyolder itu waktu. Tapi nggak ada pengen juga bikin gitar. Wah, ampun deh. Enggak. Ya kayaknya belum mau sih Pak. Tapi dulu aku ingat bikin ampli ya. Bikin ampli bisa. Ampli gitar ya. Iya. Dulu kan ya. Oh. Sama Mas Ardi juga ya. Iya, iya. Ya itu pun juga maksudnya kan saya di elektroniknya. Sampai Zana Hi-Fi pun kan kalau di masalah gergajinya kan juga ada temennya, ada timnya gitu. Kalau saya pertama ya geraji sendiri, tapi ya meletot gitu, nggak bisa lurus gerajiannya. Oke. Jadi saya pikir ya semuanya tetap tim, loh. Itu ya berarti sampai sekarang ngeband iya, tukang gawe audio juga Iya. ya, tukang audio ya. Selain itu sebenarnya ada kesibukan lain nggak sih? Aku malah nggak tahu ya. Ya, Ada kerja apa? Ada. Oh, ada kerja. Ada ya kerjaan selain musik ada ya? Ada. Oh. Iya. Nah, ini yang terakhir yang itu tadi Pasutri Blues. Ah. Langsung kayak Pasutri Blues. Katanya mau rilis Ya. nih album duet. Album duet ya sekarang masih di mixing. Itu gimana itu? Awal mulanya dulu. Awal mulanya kan Covid ya. Akhirnya Covid, terus band Aksi Massa tadi kan hiatus. Pemainnya pada mencar, cari kerjaan sendiri di kota lain gitu. Dan kebetulan mau dirilis pun kita juga takut dan dilarang sama bapak saya gitu. Nah, akhirnya vakum. Dan di situ saya sempat berhenti main musik. Dan karena fokus ke dunia audio tadi juga dan bekerja yang lain tadi itu. Akhirnya entah ada angin dari mana tahun 2024 kemarin itu ada band namanya Modage. Ya itu teman-teman kita juga ada bahasa Iya. Ya. Itu entah bagaimana kok tiba-tiba ngubungi saya ngajak ngeband. Nah, oke ngeband. Loh, nggak salah nih ngajak aku ngeband nih. Mau bikin band blues apa mereka? Gitu ya. Enggak Zan, alternatif rock. Oke, saya happy itu akhirnya nggak nge-blues nih. Ayo asik nih, challenge gitu kan. Ternyata saya diplot nyanyi, main gitar dan bikin lagu. Wah, oke. Langsung saya bikin lagu. Wah, satu hari satu. Tiap hari di grup itu lagu baru. Mumpet dhewe tekan waduh. Anak-anak Modage mumpet dhewe. Ora ngerti nek kene iki memang Salah orang gawe lagu langsung. Iya. Nah, dan itu ya kayak yang tadi yang terjadi, segele copot. Segele copot akhirnya udah bikin lagu materi untuk Modage itu mungkin ada 10, ada 15 lagu gitu. Terus bikin lagu blues ya, akhirnya saya bikin lagu blues. Sebenarnya waktu itu sama Pak Uya Cipriano. Oh iya. Ya. Jadi saya bilang sama Pak Uya, "Pak, mbok saya pengen belajar mixing." Itu setelah Aksi Massa selesai semua ya? Setelah selesai bikin lagu-lagu Modage itu, Pak Uya mbok saya belajar mixing. Karena barangkali mau mixing untuk Modage kan, gitu kan ya. Oh ya udah, kamu bikin lagu dulu aja buat bahan. Nah, mau belajar mixing sama Pak Uya malah suruh bikin lagu. Iya. Buat bahan mixing, buat bahan mixing, latihan. ya. Akhirnya saya bikin malah bablas. Bablas, tiba-tiba istri saya pengen kamu tuh bikin lagu terus, mbak aku sekali-kali nyoba rekaman vokal tuh gimana sih rasanya. Ya udah dicoba. Nah, begitu suara istri saya masuk, ternyata bagi saya amazing gitu. Jadi ketika saya bikin lagu blues kan, ketika saya yang nyanyi ya
lagu blues Ya, biasa. blues. Oh, begitu suara istri saya masuk, langsung luntur bluesnya, hilang. Langsung jadi anu ya, Iya. di pop. Apa dadi Langsung apa? jadi pop. Iya. Iya, jadi sangat menarik itu ketika. Jadi formulanya adalah ini pemainnya semua touchingnya blues, basisnya sangat ngeblues, drumnya sangat ngeblues, komposisi lagunya, chordnya, aransemennya semuanya sangat ngeblues. Vokale ngepop. ngepop. Itu tiba-tiba celing, wah ini. Dan kebetulan tahun ini kami merayakan 20 tahun hubungan kami. Oh iya. Jadi setelah Dream Band itu kami jadian dengan istri saya yang sekarang dan Mbak Devita. Nanti cocok nih lagu cinta, blues, duet. Nah, merayakan 20 tahun. Merayakan 20 tahun. Udah bikin album yuk, bikin album Pak Sutri. Pak Sutri berapa lagu itu? 9. 9 lagu. Rilis tahun ini ya, jelas. Mudah-mudahan ya, masih mixing mastering. Judulnya itu 20 tahun. Judulnya ya 20 tahun. Iya kelihatannya itu deh 20. 20 Years of Love. 20 Iya, Years of saya pengennya itu. Cinta 20 Iya. tahun. Wih. Itu menarik itu mesti. Karena kan aku belum mendengarkan juga. Tapi ada yang dirilis kayak live sessionnya Ada ya. kemarin ya kita sempat kemarin bikin live session. Itu yang judulnya apa? Judulnya Jangan Bilang Siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Lagunya lucu Di gitu. Kemala. Teras Kemala. Teras Kemala. Iya, di YouTube Kemala Intimate. Kemala Intimate. Iya. Kemarin berarti habis showcase itu ya? Iya. Ya. Itu showcase berapa lagu bawain kemarin? 9. 9 dari satu album itu atau? Ada covernya setengah-setengah lah. Iya. Kita bawa materi sendiri ada 5 mungkin. Covernya 4 ya. Berarti sampai ini ya projectnya terakhir ya Modage ini sama. Iya, Modage nih. Ya, Modage kemarin sudah launching single pertama. Mungkin setelah Lebaran ini kita akan single kedua. Itu rekamannya jelas di Rockstar dong. Di Rockstar dong. Karena drummernya kan yang punya Rockstar. Iya. Iya, di Rockstar dong. Modage. Berarti Modage yang sekarang formasinya siapa aja? Henry, Mas Henry, Rizky dan Mas Raka. Tetap Raka ya. Iya, yang ngebass Rizky, yang gitar Raka, kamu gitar vokal. Iya. Henry ngedrum. Iya. Berarti akan merilis single lagi. Judulnya apa? Judulnya single pertama kemarin kan Gadis Serigala. Gadis Serigala. Ini single kedua ini judulnya Tak Seindah Impian. Keren judulnya. Judulnya ngepop, tapi musiknya ra ngepop. Musiknya ngepop sih. Ngepop. Oh iya. Ya alternatif. Alternatif ya. Iya, kalau yang Modage ini kita lebih pengennya gerang dibikin pop gitu pengennya. Iya. Iya sih, kalau aku denger yang Gadis Serigala itu berbeda dengan Modage yang dulu. Modage yang dulu kan garage gitu ya. Kalau ini lebih ada popnya memang. Ada popnya, iya. Ada popnya. Dari notasi saya. Iya. Makanya harus adjustment dulu. Kalau untuk pendengar Modage yang dulu, untuk mendengar ini agak beda, soalnya beda. Tapi alhamdulillah sejauh ini komennya sih. Positif ya. Positif ya, welcome dengan perubahan ini gitu. Ya, tapi belum sempat manggung. Belum. Semoga dapat panggungan. Harusnya ada lah. Ya nanti setelah itu rilis lagu single yang kedua itu harusnya manggung lah. Iya, ya kalau yang itu masalah kesibukan masing-masing. Iya sih. Personil ya. Iya sih. Sudah pada tua itu punya anak kecil-kecil iya, itu ya. Juga. Susah kan. Terus Rizky sulit bergabungnya. Yang bisa kamu tok. Iya. Kebetulan saya belum punya anak sendiri, anaknya Enggar itu tadi. Ya itu. Siapa yang satu sama? Kerucil. Gilang. Nah. Oke. Perbincangan yang sangat menarik. Iya, sebenarnya masih banyak ya bisa masih dibahas. Banyak, tapi mungkin kita akan nanti sesi-sesinya kita akan fokus ke beberapa topik tertentu lah. Betul. Kalau ini kan ini masih perkenalan untuk yang belum kenal Ruzan Fikra. Yang sebenarnya udah kenal dari zaman dia SMP berarti aku ya. Iya. Udah tahu dari SMP. Itu dulu di komunitas jazz. Untuk komunitas jazz juga ya di Galeria. Iya.
Nah, jadi ini mungkin hal yang baru untuk teman-teman tentang saya gitu ya. Dan yang juga baru saya sadari juga. Itu ya bahwa saya itu ternyata ya cah cinta itu. Jadi main gitar pertama ya karena bujuk. Nah, sekarang baru comeback lagi juga bujuk. Karena bujuk. Sekarang 20 tahun. Dulu pertama kali merasa jatuh cinta. Iya. Jadi gitar karena cinta. Gitaris cinta. Jadi kayaknya katanya blues sangar gitu ya. Stevie Ray itu aslinya memang cah cinta. Cah cinta. Berarti sebenarnya ya itu warga semua kalau mau bikin lagu cinta bisa ndandake urusan ini. Dia kan menerima pembuatan lagu bisa ditunggu. Iya. Oke, terakhir 2025 harapannya apa nih? 20 tahun juga toh. 2025 nih harapannya ya bisa jadi tahun musik lah. Kembali full bermusik lah. Bermusik ya. Iya. Amin. Semoga bisa sukses dan kita harus siap mensupport 100%. Ya, alhamdulillah. Saya pengen ini jadi tahun musik gitu, kita banyak main karena nafkah batin itu tadi toh, hati bahagia. Yang penting bahagia. Iya, jadi saya sempat menghilang karena tahun 2012 itu kan saya harus kuliah toh. Ya lagi-lagi karena cinta. Jadi karir saya itu sempat mandek. Sebenarnya waktu setelah dari Jakarta Blues Fest itu kan internasional blues festival. Saya dapat banyak tawaran ke luar negeri. Oh iya. Tapi harus pindah. Ngeblues di Swiss yuk, ngeblues di Korea yuk, ngeblues di. Tapi harus meninggalkan sini. Iya. Nah saya yang nggak bisa meninggalkan pasangan tercinta. Akhirnya kan mandek, akhirnya kuliah. Makanya saya senang sekali di 2025 ini bisa punya proyek dengan bersama gitu. Jadi kalau kita mau manggung di mana gitu kan bisa. Wah, pokoknya nggak tahu ya kok jadi bucin gitu ya. Iya. Jadi harapan 2025 ini ya itu bisa bersenang-senang di musik dengan istri. Karena kalau dulu acara musik itu kan selalu malam ya. Jadi saya manggung itu selalu istri nggak bisa nonton. Iya. Selalu pacar saya itu nggak bisa nonton, udah jam pulang kos. Iya, udah jam pulang, jam manggung mesti jam 10. Jadi ya cuma bisa saya ceritain aja saya manggung di sini. Kecuali yang mainnya sore ya. Iya, itu pun agak jarang gitu ya. Nah sekarang ini akhirnya tahun 2025 ini saya bisa. Wah kemarin jadi ada selentingan juga yang cukup menggigit itu buat saya dari istri. Jadi kan saya menikah itu tahun 2017. Ya waktu zaman aksi massa itulah ya, dan juga zaman saya mulai ngurangi musik gitu kan. Nah kemarin 2024 akhirnya saya jedul itu di GIY karena kepedulian teman-teman tadi. Istri saya itu nyelutuknya. Dulu bayanganku setelah kita menikah tuh tiap malam kita akan kayak gini, akan lihat kamu konser, akan lihat ben-benan lah ya. Iya, ternyata kok malah di rumah terus. Waduh, di rumah terus. Waduh, jadi ternyata harapan istri itu adalah ya itu kami menikah terus tetap ngeband terus. Akhirnya dia bisa lihat saya beraksi gitu kan. Itu salah satu yang juga menggugah berarti. Wah, nyentil itu tuh. Ternyata kok di rumah terus. Wah. Iya, harus disentil. Malah nggak ada musiknya sama sekali setelah nikah. Waduh. Iya. Bener. Saya setuju. Karena tetap batin itu. Wah iya. Betul. Nggak hanya batin. Kan ngono. Ya jadi senang sekali lah tahun 2005 ini, harapannya tadi itu. Bisa sama istri, kita musikan bareng di Pasutri Blues Band itu tadi. Iya. Atau mungkin ya di luar Pasutri Blues Band, tapi yang penting adalah sekarang istri saya bisa nonton. Iya. Karena saya menjalani itu dari tahun
2004 sampai 2012 gitu ya, ketika masa aktif-aktifnya saya gitu, istri nggak bisa. Iya. Cuma bisa dengar cerita tok. Iya. Bener itu. Gitu. Berarti itu ya. Semoga harapannya tercapai dan kita support. Amin, alhamdulillah. Semuanya. Terima kasih Iya. banyak, mohon supportnya. Oke, itu tadi kita obrolan yang lumayan panjang Panjang dengan ya. Mas Ruzan Fikra, seorang gitaris. Sekarang lebih ke singer-songwriter. Ya. Tapi gitaris blues Gitaris juga. blues, gitaris Karena blues, bagian tetap. juga dari gitaris istimewa Yogyakarta. Ya. Iya. Halo Mas gitaris istimewa Yogyakarta. Oke, kita akan ketemu lagi di topik-topik yang lain Alhamdulillah. bersama Mas Ya. Ruzan. Amin ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Terima Ruzan. kasih, ya. Terima kasih, ini siapa namanya? Enggar. Terima kasih Mas Ya. Enggar. Mas Enggar ya, Mas Enggar. Ya. Salaman dulu. Ini Ketemu pinter lagi di ini. Musisi Biasa Podcast. Ya. Yuk.